Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Flex X Corp? Yuk, daripada kelamaan, kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode 3 dan 4 ya. Tentu saja, baik Jisoo dan Kang Hyun bekerja sama untuk menangkap Taesung dengan memenangi perkelahian dengan para bawahannya Taesung. Akhirnya, Taesung berhasil nih mereka interogasi atas pembunuhan Jung Ina. Tapi Taesung bilang kalau dia tuh cuma minum bersama aja. Dan saat Taesung mau coba mencium Jung Ina, Taesung tuh malahan dijambak. Ya jadi Taesung cekiklah si Ina. Dan juga dia tetap ngekeh kalau dia itu nggak ngebunuh Ina kok. Saat Kang Hyun mau memeriksa apakah ada narkoba di tubuh Taesung, Taesung langsung mengklaim kalau narkoba di kapal itu tuh bukan punya dia, tapi punya kakaknya yang bernama Taeyong. Taeyong juga tiba-tiba datang ke kantor polisi. Terus Taesung langsung ngeluarin narkoba dari saku kakaknya dan menuduhnya di depan semua polisi. Ya udah, jadinya mereka jadi berkelahi dong. Nah, saat kedua bersaudara itu terlibat perkelahian, anggota keluarga lainnya tiba. Kali ini, John Taejun. Taejun adalah kakak paling gede gitu. Dan gak sampai di situ doang, terjadilah pertemuan keluarga di kantor polisi ya kan? Karena istri kedua CEO grup DN bernama Lee Sumin datang ke kantor polisi. Nah, Lee Sumin ini ibunya Taesung dan Taeyang. Kemudian istri pertama yang bernama Choi Hyunju tiba-tiba datang juga. Dia ini mamanya Taejun. Pertemuan keluarga itu menjadi pertengkaran hangat antar satu sama lain. Biar sahabat nonton gak bingung, teman nonton kamu kasih diagram silsilah keluarga perusahaan grup DN ya. Setelah Kang Hyun memecah pertengkaran hangat keluarga itu, tim polisi menangkap Taesung dan Taeyong, masing-masing atas dugaan pembunuhan dan kepemilikan obat-obatan terlarang. Tim polisi kemudian menginterogasi Taeyong, dan Taeyong bilang kalau dia memang memakai obat. Terus pas lagi teler, tiba-tiba ada wanita muncul. Nah, yang dia ingat tuh dia cuma ngelempar wanita itu ke air dan berkata kalau dia nggak ngebunuh Jung Ina. Tapi tim polisi terus nyecer dengan pertanyaan lain. Jadi dulu tuh ada seorang pria bernama Yang Jin-suk. Nah, waktu Taeyong teler tuh dia pernah mukulin Jin-suk. Tapi Taeyong juga nggak ingat kalau dia pernah ngelakuin hal itu dulu. Makanya Kang Hyun jadi curiga dong. Jangan-jangan kali ini Taeyong juga lupa kalau dialah yang ngebunuh Ina. Karena tabiat Taeyong kalau lagi teler tuh dia suka berubah menjadi kasar. Dan habis sadar, Taeyong tuh bisa lupa gitu aja atas semua kelakuannya. Merujuk kepada keterangan Taeyong, tim terus melakukan penyelidikan karena di perahu milik grup DN tidak ditemukan cipratan darah Ina. Jisoo jadi ingat kalau kemarin itu dia melihat goresan di perahu lain di TKP. Tim polisi dengan cepat menyatakan bahwa pembunuhan mungkin terjadi di perahu lain. Goresan yang dilihat Jisoo itu mungkin terjadi saat Ina dipindahkan dari perahu milik grup DN ke perahu lain. Tim mulai pergi ke TKP lagi dan sesuai dugaan Jisoo, tim menemukan goresan di perahu lain. Pada malam hari, ketika Jisoo di rumah, dia bertengkar dengan ibu tirinya. Ibu tirinya meminta Jisoo untuk pindah karena ayahnya sudah tidak mengakui Jisoo lagi. Usai pertengkaran, Jisoo meminta asistennya Tuan Choi untuk mencari tahu lebih banyak tentang DN Group. Sementara itu, keesokan harinya, Kang Hyun mengetahui dari riwayat telepon Jung Ina kalau ternyata Jung Ina telah bertemu dengan Taejun. Tim polisi juga menghampiri Taejun dan menemukan kalau ternyata Taejun juga memiliki kapal pesiar yang sudah lama tidak dia gunakan. Taejun juga mengungkapkan kalau Jung Ina sempat bertemu dengan ketua yang adalah CEO grup DN. Tim polisi lalu menemui ibu Taejun, Choi Hyunju, dan Hyunju membenarkan kalau Jung Ina ingin bertemu ketua saat itu. Tapi sekarang ketua sedang tidak ada di kantor karena urusan dinas. Pembicaraan mereka terputus saat asisten Hyunju memanggilnya untuk rapat. Tim kepolisian kemudian menyelidiki restoran tempat saat Taejun terakhir bertemu dengan Ina. Pelayan di restoran mengungkapkan, keduanya berdiskusi singkat. Setelah itu Taejun pergi, dan Jung Ina mengikutinya. Namun Jung Ina masuk ke restoran itu sekali lagi, tapi langsung segera pergi. Sementara itu, Jisoo pergi ke rumah sakit setelah Tuan Choi memberinya informasi tentang grup DN. Jisoo melihat Chong Bang-ho yang adalah CEO grup DN ternyata sedang dirawat di bangsal VIP. Di kantor polisi, tim mengetahui bahwa ibu Jung Ina dulunya bekerja sebagai sekretarisnya Bang-ho. Kemudian, Jisoo memasuki kantor dan mengungkapkan bahwa Bang-ho menderita kanker dan disembunyikan di rumah sakit supaya harga saham perusahaan grup DN tidak turun. Di samping itu, para putra-putranya sudah 6 bulan ini berjuang untuk mendapatkan warisan dan posisi untuk menggantikan Bang-ho. Ternyata, jadi keluarga Korong Morat itu cukup merepotkan juga ya sahabat nonton, padahal bapaknya masih hidup dan lagi sakit. Mendengar informasi dari Jisoo, Kang Hyun menyimpulkan kalau Jung Ina adalah anak haram dari Bang-ho. Dan Jung Ina menginginkan sampel dari ketiga anak Bang-ho untuk membuktikan Jung Ina adalah anak Bang-ho. Inilah sebabnya dia bertemu dengan Taejun dan masuk kembali ke restoran untuk mengambil sampel DNA dari gelas anggur Taejun. Dan karena nggak berhasil, makanya Jung Ina menjambak rambut Taesung.
Tim polisi akhirnya memutuskan untuk menyelidiki kapal pesiar Taejun yang diduga sebagai TKP sebenarnya. Tapi sayangnya, surat perintah ditolak oleh atasan Kang Hyun. Jadi, Yisu menggunakan hak istimewanya untuk memasuki wilayah pribadi kapal pesiar, sementara Kang Hyun menunggu di mobil. Yisu menemukan noda darah serta sidik jari. Dan setelah diselidiki oleh tim polisi, sidik jari itu adalah milik Park Jong-uk. Dan ternyata dia adalah asisten dari Choi Hyun-ju, orang yang sebelumnya memanggil Hyun-ju ke rapat. Kang Hyun menduga kalau Jung-uk disuruh oleh Hyun-ju untuk membunuh Jung-ina. Nggak sampai di sana, segera tim polisi mengetahui bahwa Jong-uk dan Hyun-ju berusaha kabur meninggalkan negara itu. Yisu sekali lagi menggunakan hak istimewanya sebagai anak orang kaya dan langsung mengatur helikopter pribadinya dan membawa Kang Hyun bersamanya. Keduanya akhirnya berhasil menangkap Hyun-ju dan Jong-uk atas tuduhan pembunuhan Jung-ina. Di kantor polisi, Hyun-ju mengaku membunuh Jung-ina. Sementara itu, di luar ruang investigasi, Yisu bertemu dengan Taejun yang terlihat seperti mengkhawatirkan ibunya. Tapi Yisu merasakan ada yang tidak beres dengan Taejun, dan Yisu memutuskan untuk mendatangi istri kedua Bang Ho, yaitu Lee Soo-min. Nah, di sana Yisu sepertinya tahu kalau Soo-min mengetahui sesuatu dan mulai melobi Soo-min. Di samping itu, tim polisi mencoba untuk menceritakan tentang kenapa mereka menangkap ibu Taejun kepada Taejun. Tapi tiba-tiba Kang Hyun menerima pesan dari Yisu, yang membuat Kang Hyun mencoba untuk mengulur waktu agar Taejun tidak pergi dari kantor polisi. Tapi karena Kang Hyun sudah kehabisan akal, dia tidak bisa menahan Taejun lebih lama lagi dan berniat untuk melepaskannya. Untung saja Yisu datang tepat waktu. Yisu ternyata mendapatkan rekaman rahasia di mana Taejun meminta ibunya untuk mengorbankan dirinya untuk disalahkan dan memerintahkan membunuh Jung-ina. Tim polisi akhirnya menangkap Taejun. Setelah itu, Kang Hyun mau nggak mau mengakuin usaha dan keberhasilannya Yisu deh. Tapi Kang Hyun bagaimanapun tampak kesal karena tidak memenangkan taruhannya dengan Yisu dan menangkap pelaku sebenarnya. Di tempat lain, Yisu berbicara dengan saudara tirinya Sungju tentang kenapa Sungju selalu baik kepada Yisu, padahal mereka saudara tiri. Sungju bilang sebenarnya dia membenci Yisu awalnya, tapi dia merasa kasihan kepada Yisu. Kedua saudara ini kemudian bersulang. Semoga aja Sungju beneran baik sampai akhir ya sahabat tonton. Sementara itu, ayah mereka Jin Myung-chul mengetahui tentang kepawaian Yisu menangkap Taejun dari berita. Dan sekretaris Myung-chul hendak menggunakan berita itu untuk strategi promosi pencalonan Myung-chul. Tapi Myung-chul menolak dan menyebut Yisu tidak dapat diandalkan. Di tempat lain, Yisu mengadakan pemakaman pribadi untuk Jung-ina. Karena Jung-ina nggak punya keluarga yang tersisa, maka Yisu yang membiayainya. Kang Hyun juga hadir bersama Yisu. Keesokannya, Yisu menerima undangan VIP ke pameran pribadi No Young-jae yang berjudul Undangan Menuju Kematian. Nah, saat Yisu mengunjungi pameran itu, Yisu malahan menemukan No Young-jae ditikam. Yisu langsung meminta asisten pelukis untuk menutup tempat itu, karena Yisu menduga pembunuhnya masih berada di dalam tempat pameran itu. Yisu langsung menelepon Kang Hyun di hari liburnya, agar Kang Hyun segera tiba di pameran tersebut karena Yisu telah mengamankan TKP. Kang Hyun tiba di TKP, diikuti dengan Junyoung dan Kyung-jin. Setelah melihat mayat nih, Kang Hyun meminta Kyung-jin membiarkan semua pengunjung untuk pergi dan meminta nomor telepon mereka. Yisu bertanya-tanya, mengapa Kang Hyun melakukan itu? Kang Hyun mengatakan bahwa No telah meninggal selama hampir 10 jam. Kang Hyun kemudian menginterogasi asisten junior No, yang bernama Kwon Do-jun, dan mengetahui alibinya pada malam pembunuhan. Yisu kemudian meminta Do-jun untuk istirahat dan pulang. Tapi setelah itu, Yisu mulai sok pede deh kalau Do-jun lah yang membunuh pelukis No. Setelah itu, direktur galeri yang bernama Lee Hwa-jung tiba di TKP dan menyapa Yisu. Kang Hyun pun mulai menanyai Hwa-jung, apakah ada kejadian aneh beberapa hari ini? Terus Hwa-jung jawab, oh, ada deh kayaknya seminggu yang lalu, ada seseorang yang nggak tahu siapa numpahin cat merah di lukisannya pelukis No. Ini sama dengan jasad pelukis No yang ditumpahi cat warna merah. Tapi Hwa-jung nggak tahu lebih banyak juga, karena dia sedang melakukan perjalanan bisnis saat kejadian itu terjadi. Dan ternyata pelukis No tuh membiarkan aja pelakunya bebas. Saat Kang Hyun menanyakan soal CCTV, Hwa-jung bilang, nggak akan ada CCTV. Soalnya baru aja Hwa-jung ganti kameranya kemarin. Setelah itu, Kang Hyun dan Yisu mengunjungi istri pelukis No yang bernama Ju Hwa-yong untuk memberitahu dia tentang kematian suaminya. Namun, Hwa-yong bereaksi sembarangan gitu loh. Kayak nggak peduli, kayak wajar lah si pelukis No meninggal begitu. Dan kelihatan kayak mensyukuri kematian suaminya. Kang Hyun juga menanyakan alibi Hwa-yong. Hwa-yong malahan mengatakan bahwa dia nggak punya niat untuk membunuh suaminya karena dia tidak peduli kepadanya dan emang udah nggak ada rasa juga. Hwa-yong juga mengatakan kalau dia keluar dengan pacarnya pada malam sebelumnya.
Dengan 5 tersangka yang dipertaruhkan, 5 tersangka itu adalah asisten penulis, direktur galeri, istri pelukis, orang yang melempar cat merah ke lukisan, dan selingkuhan si istri yang bernama Baek Jin-kyu. Tim polisi juga menemukan kalau Jin-kyu itu tuh pernah beberapa kali terlibat kasus penipuan. Kyung-jin juga menemukan CCTV di hari seseorang melempar cat ke lukisan pano, dan ternyata itu adalah seorang wanita. Di samping itu, Yisu mulai pindah tempat tinggal. Sepertinya rumah itu dulunya adalah tempat tinggalnya dengan ibunya. Seorang ajuma tetangga tiba-tiba mengebel rumah Yisu untuk memberikan ucapan selamat datang. Yisu juga memberitahu kalau memang dulunya dia tinggal di rumah itu. Dia hanya kembali pulang. Di tempat lain, ayah Yisu mendapatkan kabar kalau Yisu udah balik lagi ke rumahnya. Dan ayah Yisu lalu seperti melaporkan kejadian itu kepada seseorang, serta menanyakan apakah dengan kemindahan Yisu, ingatan Yisu akan kembali. Wah, ada rahasia apa di balik ini semua ya? Dan benar aja, Yisu mulai mimpi lagi, dia tenggelam dong. Keesokan paginya, Kang Hyun bingung karena ternyata tetangga barunya adalah Yisu. Jadi, ajuma tetangga kemarin itu adalah ibu Kang Hyun dong. Dan karena mobil Kang Hyun mengalami koma, Kang Hyun jadi nebeng Yisu deh untuk pergi bekerja. Kang Hyun dan Yisu menemui asisten pelukis untuk menanyakan adegan lempar cat. Dan ternyata asisten penulis itu merekam kejadiannya karena memang dibutuhkan untuk dokumentasi. Jadi, tiba-tiba seorang wanita masuk untuk melempar cat merah ke lukisan Pano. Kemudian wanita itu marah-marah ke Pano dan mengatakan kalau Pano adalah seorang pembunuh. Asisten pelukis juga ternyata mengenal sang wanita. Di tempat otopsi, Junyoung mengetahui kalau pembunuhnya menikam penulis No 2 kali dari belakang dan menikam sekali dari depan. Dan tusukan fatal itulah yang membunuh pelukis No. Jiwon juga menyebutkan kalau si pembunuh ragu-ragu pada 2 tusukan pertama. Junyoung juga menanyakan kepada Jiwon, apakah bisa kalau pembunuhnya ternyata seorang wanita? Dan Jiwon mengatakan, emang bisa aja. Kang Hyun dan Yisu mendatangi Oh Gyung-sun, si pelempar cat. Dan Oh Gyung-sun mengatakan, kalau ya, itu hukuman dari Tuhan, karena si pelukis No udah bunuh putrinya. Oh Gyung-sun mengajak Kang Hyun dan Yisu untuk melihat lukisan putrinya, yang dia klaim kalau penulis No itu menjiplak lukisan putrinya. Oh Gyung-sun dan putrinya pun berusaha untuk melaporkan hal ini, tapi ternyata nggak ada satupun yang percaya dan yang membantu mereka. Hingga suatu hari, pelukis No malahan yang mengajukan tuntutan plagiarisme kepada putri Oh Gyung-sun. Nah, setelah itulah putrinya meninggal bunuh diri. Oh Gyung-sun mengatakan bahwa pada malam pembunuhan dia bekerja di sauna dan tidak membunuh No. Setelah mengumpulkan laporan otopsi, Junyoung mulai mengikuti Jin-kyu, selingkuhan istri No. Junyoung juga mengetahui bahwa Jin-kyu ternyata memiliki pacar lain yang lebih muda, dan dari pacar yang lebih muda itu diberitahu bahwa Jin-kyu sepertinya akan mulai bisnis baru. Kemudian entah mengapa Yisu membeli karya seni pelukis No yang ada noda cat merah di atasnya dan membawanya ke rumahnya yang baru saja dia pindahi. Saat memindahkan lukisan, Yisu menjerit karena ada tikus di rumah itu dong. Kang Hyun yang kebetulan sedang dalam perjalanan pulang pun kemudian mampir ke rumah Yisu untuk membantunya. Dan di sana Yisu bercerita kalau dulu dia tinggal di rumah itu bersama ibunya. Dan setelah kematian ibunya karena kecelakaan mobil, Yisu baru mengetahui bahwa dia adalah salah satu anak grup Hansu. Keesokan harinya, Junyoung menginterogasi Jin-kyu tentang usaha barunya. Dan di samping itu, Kang Hyun menginterogasi Hwayong untuk menanyakan apakah Jin-kyu akhir-akhir ini sering minta uang. Hwayong membenarkan dan memberitahu kalau yang Jin-kyu minta itu 2 miliar. Kang Hyun mengatakan, kok samanya jumlahnya dengan santunan asuransi pelukis No? Terus Hwayong jawab, oh ya? Aku nggak tahu deh. Nah, disitulah Hwayong baru ngomong, harusnya yang wawancara itu si Dojun asisten pelukis. Karena dia tuh udah dibudakin selama 10 tahun ini loh. Terus Dojun tuh sebenarnya memiliki rencana pergi ke luar negeri untuk belajar, tapi tidak jadi dan entah mengapa. Saat merapikan karya seni di rumahnya, Yisu menemukan bagiannya yang terjatuh. Kemudian Yisu pergi suatu tempat untuk memeriksa lukisan itu ke laboratorium. Lalu Yisu mendatangi Dojun. Pada saat yang sama, Kang Hyun mengetahui bahwa Dojun tidak jadi pergi ke luar negeri untuk belajar karena dia terkena kasus plagiarisme. Begitu pula dengan Kyung-jin yang mengetahui bahwa syal wanita yang mereka lihat di kamera CCTV dibeli oleh Dojun. Kyung-jin segera melaporkan hal ini kepada Kang Hyun. Di tempat lain, Yisu mengungkapkan bahwa di bawah lukisan itu ada tanda tangan Dojun. Tapi setelah itu tiba-tiba Dojun menyerang Yisu dari belakang dan Yisu akhirnya terjatuh ke tanah. Teman nonton kamu mengira bukan Dojun pembunuhnya, tapi belum kepikiran siapa nih. Menurut sahabat nonton siapa? Saksikan kelanjutannya minggu depan ya. Sampai jumpa.